Ya, Coach, yang ditanyakan, gimana kita bisa menahan diri untuk nggak membandingkan gitu dengan entah dengan ya yang terdekat lah suami atau keluarga suami gitu. Kalau saya tuh sekarang masih masih bergelut membandingkan mamah kan ibu rumah tangga full ngurusin anak gitu. Sedangkan saya harus kerja dan di rumah gitu. Ngurusin anak iya dan kerja juga iya gitu. Ya gimana mengelola gitu pikiran-pikiran seperti itu biar lebih nerima gitu. Kalau kita ya Oke, memang berbeda gitu, Coach. ya Bunda. Ini terlepas dari kondisi yang terjadi ya Bunda ya, karena kita juga tidak tahu nih kondisi yang terjadi apa nih dalam rumah tangga Bunda ya. Nah ini hanya sedikit gambaran umum saja ya Bunda ya terkait pertanyaannya Bunda Dita. Gimana supaya kita tidak membandingkan diri kita, bahkan sama orang terdekat pun kita tidak membandingkan begitu ya Bunda ya. Terlepas dari kondisi misalkan seperti ini. Gara-gara misalkan ya, ini bukan berarti kisahnya Bunda Dita, karena saya juga tidak tahu kisahnya Bunda Dita seperti apa, ini hanya misalkan. Misalkan nih kondisinya, gara-gara nih orang tua kita atau bahkan mertua kita nih tidak bekerja, jadi seakan-akan mereka jadi misalkan nih, jadi ngomongin kita nih, anak jadi nggak keurus, ini jadi nggak keurus, begitu misalkan ya Bunda ya. Jadi kita ngerasa, loh, tapi kan saya bekerja, misalkan begitu. Saya harus bisa bagi waktu dong, gitu. Misalkan gara-gara ada omongan itu dari orang tua kita jadi merasa mereka kayak nggak mengerti kita nih, gitu. Misalkan begitu. Nah, kalau case-nya seperti ini, Bunda, yang perlu kita pahami adalah kita yang belajar, kita yang masih muda, artinya kita yang siap belajar. Kita yang lebih bisa menerima apa yang mereka katakan. Karena orang tua kita itu kita nggak mungkin kita membatah mereka, tidak mungkin kita justru malah mengeraskan suara kita kepada mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengendalikan hati kita dan kita komunikasikan kepada mereka. Itu yang bisa dalam kendali kita. Nah, selain itu apa, Bun? Misalkan kita bekerja, terus anak-anak kita yang ngurus, begitu ya, Bunda ya. Anak-anak kita yang ngurus, kita bekerja, terus juga urusan rumah juga kita yang ngerjain, begitu kan ya, Bunda ya. Kalau memang kita sanggup, alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda, pastikan manajemen waktu kita baik. Nah, nanti ada pembahasannya tersendiri ya manajemen waktu ya Bunda ya, silakan disimak. Nah, namun namun, jika seandainya nih kerjaan kita dari pagi sampai sore, apalagi misalkan di Jakarta, Bandung, itu crowded, padat misalkan begitu, udah capek duluan, udah tua duluan di jalan misalkan begitu ya Bunda ya, bahasanya bahasa bercandaannya begitu ya, tua di jalan karena capek macet ya misalkan. Nah terus kita udah sampai rumah udah lelah nih, anak-anak belum sempet nih kita ajakin ngobrol, belum sempet nih kita ajakin cerita, belum lagi karena kita tinggal sama orang tua, kita belum sempet nih ngajakin orang tua kita cerita. Lagi kita tahu orang tua itu butuh menyalurkan 20.000 katanya, kan begitu ya. Nah, gimana nih solusinya? Bunda, para bunda semuanya, jika memang sekiranya ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, yang itu memang perlu dikerjakan namun bisa kita delegasikan, nanti silakan disimak pembahasan manajemen waktu kita ya Bunda ya. Ini hanya secuil kita kita bahas sedikit ya Bunda ya, hal-hal yang itu penting, mendesak tuh, udah penting, mendesak, kan rumah harus beres gitu ya Bunda ya. Rumah harus beres atau seminimalnya gosok kan harus digosok gitu kan ya Bunda ya. Sementara malam udah capek, kapan mau nemenin anak, kapan mau ngobrol sama orang tua misalkan begitu. Hal-hal yang sekiranya bisa kita delegasikan, selama kita bisa dalam kendali kita delegasikan. Jadi semakin apa ya, meringankan beban kita. Misalkan nih, alhamdulillah rumah keurus lah pagi-pagi gitu ya Bunda ya. Tapi gosokan nggak bisa kepegang nih gitu misalkan. Ya udah kita ajakin aja, hitung-hitung bantu tetangga yang kurang mampu untuk bantu gosokin di rumah kita. Misalkan kan jadi lega tuh hati kita. Kita bekerja, anggaplah kita yakini bahwa rezeki kita nggak akan berkurang. Karena rezeki yang bakal bantuin di rumah kita itu pun sudah ditanggung sama Allah lewat kita. Mudah-mudahan insya Allah begitu ya Bunda ya. Nah itu dulu yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita ngajak asisten rumah tangga pun ya kita pun legowo gitu ya Bunda ya, dan kita tidak takut kehilangan uang kita gitu ya Bunda ya, karena pun mereka membantu kita dan insya Allah rezeki mereka pun lewat kita. Itu dulu. Nah terus gimana nih dengan kalau kondisinya
saya masih suka membandingkan diri saya ini enak ya jadi ibu ya, bisa banyak waktu nih sama anak-anak di rumah, bisa bisa sambil bertanam. Saya mah mana sempet boro-boro mau nanam, istirahat aja masih kurang misalkan kan begitu ya Bunda ya. Agar kita bisa bersyukur Bunda, kita pahami ketika kita bekerja artinya selama nih ya catatannya ya ketika kita berumah tangga selama pekerjaan kita diridhoi sama suami kita itu dulu. Kalau suami nggak ridho, maka dalam bekerja dalam kehidupan pun nauzubillah ya kita tidak merasakan bahagia. Kita akan selalu terkena masalah nauzubillah. Sama ketika yang masih gadis misalkan nih Mbak, ketika kita ketika kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua kita, tentu hidup kita nggak tenang. Yang sudah menikah, ridho suami yang utama. Karena ridhonya Allah, ridhonya suami. Ketika kita bekerja pun, pastikan suami kita sudah ridho dengan kita. Kalau suami nggak ridho, coba dikomunikasikan dulu. Ya, jangan buru-buru. Iya gitu ya, nurut gitu ya. Bukan berarti ini mengajak untuk membangkang. Enggak. Kita pastikan kita berpikir, kita fokusnya adalah solusi. Kalaupun ketika kita sudah komunikasikan dengan baik, kita sudah samakan persepsi kita dan nggak cocok, nurut sama suami. Begitu para bunda ya. Ini sedikit aja ya di luar dari pertanyaannya Bunda Dita tadi ya. Fokusnya adalah kita dapetin ridho suami dulu. Maka insya Allah jalan keluar pun akan semakin mudah kita dapatkan dari berbagai permasalahan pekerjaan kita maupun hidup kita. Nah, selanjutnya gimana nih supaya kita tidak membandingkan kita dengan orang tua kita? Supaya kita nggak membandingkan diri kita dengan orang tua kita yakini bahwa ketika kita bekerja, ada hal lebih yang bisa kita berikan untuk orang banyak. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing, maka fokus sama peranan hidup kita. Orang tua kita memprioritaskan anak-anak, memprioritaskan diri sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin di antara bunda di sini ada yang memfokuskan diri menjadi ibu rumah tangga, itu luar biasa bunda. Alhamdulillah. Artinya, Bunda punya tanggung jawab ketika Bunda sudah memutuskan, misalkan ada yang resign atau bahkan memang dari awal sudah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, pastikan Bunda meniatkan semuanya untuk ibadah agar tidak sia-sia hidup kita. Nah, ketika kita bekerja Bunda, ketika kita bekerja, pastikan juga bahwa ketika kita bekerja pun kita niatkan untuk bisa bermanfaat, untuk bisa beribadah. Jadi jalan kebaikan kita untuk ibadah. Lagi-lagi tujuan hidup kita hanya untuk beribadah Bunda. Jadi apapun pekerjaan kita saat ini, baik yang ibu rumah tangga maupun yang bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga, yaitu tanggung jawab kita. Pastikan kita 100%, tidak setengah-setengah. Saya kurang sepakat dengan ada yang bilang, kalau bekerja itu hanya hanya sampingan, misalkan begitu. Ibu rumah tangga yang utama. Ya benar, ibu rumah tangga utama, tapi pekerjaan juga ketika kita sudah terjun dan kita bekerja di sebuah organisasi, itu juga tanggung jawab kita. Itu bukan lagi sampingan, karena kita pun akan dihisap di situ. Pastikan kita memberikan performa terbaik kan begitu ya Bunda ya dalam setiap pekerjaan kita. Lagi-lagi untuk bisa kita bekerja dengan baik, pastikan rumah kita beres dulu. Beres dulu rumah kita. Dengan apa? Komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Apalagi kita tinggal sama orang tua kita. Komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita juga butuh kita. Mereka yang pertama kali akan ditanyakan ya Bunda ya. Bagaimana kita mengurus anak-anak kita Bunda? Apalagi itu titipan Allah. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Nauzubillah ya Bunda ya. Tapi harapan kita insya Allah kita bersama anak-anak kita bisa menemani mereka sampai mereka menikah. Bahkan sampai punya cucu dari mereka ya Bunda ya insya Allah ya. Jadi supaya kita tidak membandingkan diri kita dengan siapapun orang di luaran sana. Fokus pada diri kita. Setiap kita sudah Allah titipkan peranan hidup kita masing-masing. Ini yang perlu kita pahami, Bun. Yang belum tahu peranan hidupnya, pastikan bunda-bunda semuanya tahu peranan hidupnya apa. Tahu peranan hidupnya apa. Tahu passionnya apa. Tahu di mana jalan kebaikannya lewat mana. Tuhan sudah menitipkan akal kepada kita. Tuhan sudah menitipkan akal kepada kita, artinya Tuhan sudah memberikan kita untuk berpikir, mencari jalan keluar. Menjadikan kita bisa bermanfaat, karena sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat. Sudah sejauh mana manfaat kita. Jika kita menjadi ibu rumah tangga, pastikan kita bermanfaat sebaik mungkin untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk mertua kita, untuk orang tua kita. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir, pastikan kita baik di rumah maupun di tempat karir kita bisa bermanfaat.
hal-hal yang sekiranya bisa kita delegasikan selama itu memang benar-benar tidak bisa kita pegang, silakan kita delegasikan. Tapi anak, harapan saya tidak ada yang bisa kita delegasikan karena anak itu tanggung jawab kita ya, para bunda ya. Jadi sekalipun kita bekerja, pastikan kita punya waktu sendiri untuk anak kita. Walaupun itu hanya sejam, tapi pastikan anak-anak kita mendapatkan kesan bersama kita ya, para bunda ya. Jadi nggak perlu insecure, nggak perlu merasa rendah diri ketika kita melihat orang lain yang bisa banyak waktu dengan keluarganya. Karena kita pun sudah Allah titipkan peranan hidup kita. Nanti mudah-mudahan ya bunda ya, jika ada kesempatan silahkan nanti bersama kita ya, sharing bareng lagi ya di kelas life mapping training kita ya. Kita coba temukan makna hidup kita apa, dan kita coba petakan kehidupan kita, mudah-mudahan bisa menjadi insan-insan yang lebih bermanfaat lagi ya, insya Allah ya, para bunda semuanya ya. Begitu Bunda Dita, barakallah. Yakin setiap kita punya peranan masing-masing ya bunda ya. Pastikan performa kita terbaik kita berikan dimanapun kita berada. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.